Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Najmuddin dari kelas C1. Langsung saja, di sini saya akan memberikan sedikit materi terkait tentang biografi hidup Al-Farabi. Nama asli dari Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Al-Zalah. Beliau lahir di Wasiz, kota Farab, di sebuah daerah bernama Transosiana yang sekarang bernama Uzbekistan. Jadi sebenarnya nama Al-Farabi ini diambil dari tempat lahirnya sendiri, yaitu Farab. Al-Farabi lahir pada tahun 257 Hijriah atau lahir pada tahun 870 Masehi. Kemudian beliau tutup usia di kota Damaskus pada tahun 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi dikenal sebagai Al-Papyrus atau Aven Nasr. Yang dapat diketahui perihal latar belakang keluarga Al-Farabi bahwa ayahnya seorang angkatan militer keturunan Persia, sedangkan ibunya berkebangsaan Turki yang mengabdi kepada seorang pangeran di dinasti Samaniyah. Keluarga ini masuk Islam ketika terjadi penaklukan dan Islamisasi di Farab, yaitu daerah kelahiran Al-Farabi, oleh dinasti Samaniyah pada tahun 839 sampai 849 Masehi. Sebagai anak yang memiliki orang tua yang luar biasa sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan memiliki kecerdasan pada keilmuan bahasa yang luar biasa. Diketahui bahwa Al-Farabi ini menguasai 70 bahasa sekaligus, seperti bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Kurdi, dan lain-lain. Pada usia yang muda, Al-Farabi ini belajar bahasa dan sastra di kota Baghdad kepada Abu Bakar As-Sarraj dan belajar ilmu logika serta filsafat pada Ibu Bishr Matius ibnu Yunus. Kemudian Abu Bishr ini seorang Kristen Nestotian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani. Selain itu, Al-Farabi juga belajar tentang ilmu logika juga kepada Yohanna ibnu Hailam. Kemudian setelah belajar di Baghdad, Al-Farabi pindah ke Haron, yaitu pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohanna ibnu Jilad. Akan tetapi beliau tidak lama di sana, kemudian kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafatnya. Ia menetap di Baghdad selama 20 tahun. Di Baghdad ini ia membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar di sana. Salah satu muridnya yang terkenal ialah Yahya ibnu Adi, seorang filsuf Kristen. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 Hijriah, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah Said Abdullah Al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai ulama Islam dengan tunjangan yang tidak biasa. Artinya, tunjangan yang diberikan kepada Al-Farabi ini tidak bisa dikatakan kecil, tetapi dengan tunjangan yang besar itu, Al-Farabi tetap melakukan kehidupan yang zuhud dan sederhana. Jadi bisa dikatakan beliau ini tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan dunia. Ia perlu 4 dirham saja untuk per hari, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Kemudian sisa tunjangan itu diberikan kepada fakir miskin dan juga diberikan kepada amal sosial di Aleppo dan Damaskus. Salah satu hal yang menggembirakan bagi Al-Farabi adalah ketika beliau di Damaskus, ia bertemu dengan sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Kurang lebih dari 10 tahun Al-Farabi tinggal di Aleppo dan Damaskus secara berpindah-pindah akibat penguasa yang memiliki problem. Karena itulah ia berpindah-pindah. Kemudian Al-Farabi sangat luas dalam bidang keilmuan pada masa itu. Jadi Al-Farabi ini
salah satu orang yang memiliki keilmuan yang luas pada masa itu, meliputi ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, bahkan musik. Kemudian dengan ilmu yang luas itu ia mengarang buku pada masing-masing ilmu tersebut. Bahkan ada sebuah cerita, Al-Farabi pernah membaca buku milik Aristoteles tentang jiwa yang tebal banget itu, sebanyak 200 kali, sehingga ketika ia benar-benar memahami buku tersebut, ia kemudian menulis dan mengarang dengan caranya sendiri dengan konteks yang sama, sehingga hal yang bisa kita pelajari dari Al-Farabi dalam belajar adalah kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius agar bisa bahagia. Dan ada sebuah cerita lagi ketika dulu Al-Daulah menawari kehidupan di istana yang sedemikian rupa, salah satunya menikmati musik. Al-Farabi di sana juga mendengarkan musik. Setelah musiknya itu selesai, kemudian Al-Farabi itu bisa mengetahui di mana titik kesalahan dari pemain musik yang terdapat di istana tersebut. Namun pendapatnya itu dibantah oleh pemain musik itu sendiri. Akhirnya Al-Farabi maju dan memainkan musik. Ketika Al-Farabi memainkan musik yang menggembirakan, semua yang hadir di dalam istana itu ikut gembira. Ketika memainkan lagu yang sedih, semua ikut sedih. Ketika memainkan lagu yang dapat membuat ngantuk, semua orang pun ikut ngantuk. Sehingga semua orang yang mendengarkan lagu dari Al-Farabi itu tertidur. Dan ketika semua orang itu tertidur, Al-Farabi menyelesaikan lagunya dan kemudian keluar dari ruangan. Al-Farabi adalah orang pertama dan terkemuka sebagai sarjana dan pencari kebenaran. Kehidupan yang gemerlap dan kemegahan tidak dapat mempengaruhinya, dan dalam pakaian filosofi dia membebani dirinya sendiri dengan menulis buku dan artikel-artikel dalam suasana gemercik air sungai dan bawah dedaunan dan pepohonan yang rindang. Jadi di sana Al-Farabi ketika menulis, dia selalu menulis di pinggir sungai atau setidaknya ada tempat di mana air mengalir. Dan di sana juga ada pepohonan, dan di sana juga beliau menulis sebuah karangan. Al-Farabi dalam sepanjang hidupnya selalu terbenam dalam keilmuan, sehingga kehidupannya tidak terlalu dekat dengan penguasa-penguasa pada masa itu, yaitu ketika masa Abbasiyah. Al-Farabi bermusim di Syria sampai wafatnya pada bulan Rajab tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Al-Farabi meninggal pada usia 80 tahun. Ibnu Saibah menyebutkan bahwa Al-Farabi mengunjungi Mesir usai akhir hayatnya. Hal ini memungkinkan karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat sepanjang rentangan sejarah yang cukup panjang dan kehidupan Mesir yang mempesona. Dia dimakamkan di perkuburan yang terletak di luar kecil kota bagian selatan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Saif ad-Daulah yang diikuti oleh beberapa anggota istana. Perlu diketahui bahwa Saif ad-Daulah ini adalah orang yang suka dengan keilmuan, sehingga Al-Farabi dikasih rumah yang bagus, taman yang bagus. Bisa dikatakan rumah itu dikelilingi oleh taman yang luas sebagai tempat Al-Farabi menulis karya-karyanya. Namun Al-Farabi itu menolaknya karena dia mempunyai sifat zuhud yang membuat dia memilih kehidupan yang sederhana. Mungkin seperti itu sekilas dari biografi dari Al-Farabi. Kemudian karya-karya Al-Farabi itu memiliki banyak. Misalnya dalam ilmu teoritis ada Ahkam an-Nujum, Alkemi, dan buku-buku yang masih tetap lestari sampai sekarang itu seperti Isa'ul Ulum, Al-Madinatul Fadilah, Al-Muski Al-Kabir. Kemudian di bidang logika ada buku Risalah fi Jawab Al-Masail Su'ila. Kemudian Risalah fi Qawanim Sina al-Shir. Kemudian
al-alfaz al-mustamalah di al-mantiq, risalah fi al-mantiq. Kemudian di bidang fisika ada syahr kitab al-sama al-tabai li Aristoteles. Kemudian ada syahr makolat al-Iskandar al-Afrodisi fi al-nafs. Kemudian di bidang psikologi, zoologi, meteorologi ada risalah fi al-khalaq, kalam fi adza al-hayawan, kalam fi adza al-hayawan. Kemudian ada kalim fi al-haiz wa al-miqdar. Kemudian ada makalat fi al-ma'ani al-aql. Kemudian Farabi juga menulis tentang sanggahan terhadap pemikiran filosof dan teolog mengenai filsafat alam seperti al-ra'ad ala Jalinus fi mata awaluhu min kalam Aristoteles. Kemudian ada kitab al-ra'ad ala Ibnu al-Rawandi fi al-adab al-jadal. Kemudian ada al-ra'ad ala Yahya al-Nahwi fi maradahu ala Aristu. Kemudian al-ra'ad ala ar-Razi fi al-alm al-ilahi. Dan seperti itulah. Mungkin masih banyak lagi buku yang tentang buku yang dikarang oleh Al-Farabi, tidak bisa saya sebutkan semuanya karena cukup banyak, jadi mungkin bisa dicari di referensi lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya tentang pemikiran filsafat Al-Farabi. Al-Farabi ini dikenal sebagai seorang filsuf Islam terbesar. Ia memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh, menyeluruh, serta mengkupasnya secara sempurna. Sehingga filsuf-filsuf yang datang setelahnya, terutama filsuf Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Pemikiran yang pertama tentang filsafat dari Al-Farabi sendiri, yakni pemaduan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga dipadukan dengan ajaran agama Islam, lebih-lebih pada aliran Syiah Imamiyah. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai filsuf sinkretisme atau pemaduan yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato. Sedangkan dalam hal matematika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Untuk mempertemukan dua filsafat yang berbeda, seperti dua halnya Plato dan Aristoteles mengenai idea, Aristoteles tidak mengakui bahwa hakikat itu adalah idea. Karena apabila hal itu diterima, berarti alam realitas ini tidak lebih dari alam khayal atau sebatas pemikiran saja. Sedangkan Plato mengakui idea sebagai satu hal yang berdiri sendiri dan menjadi hakikat segala-galanya. Al-Farabi menggunakan interpretasi batini, yakni menggunakan takwil bila menjumpai pertentangan pikiran antara keduanya. Menurut Al-Farabi, sebenarnya Aristoteles mengakui alam rohani yang terdapat di luar alam ini. Jadi kedua filsuf tersebut sama-sama mengakui adanya ide-ide pada zat Tuhan. Apabila terdapat perbedaan, maka hal itu tidaklah lebih dari tiga kemungkinan. Yang pertama, definisi yang dibuat itu tentang filsafat itu tidak benar. Yang kedua, adanya kekeliruan dalam pengetahuan orang-orang yang menduga bahwa antara keduanya terdapat perbedaan dalam dasar-dasar falsafi. Yang ketiga, pengetahuan tentang adanya perbedaan antara keduanya itu tidak benar, padahal definisi keduanya tidaklah berbeda, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang yang ada secara mutlak. Adapun perbedaan agama dengan filsafat tidak pasti ada karena keduanya mengacu pada suatu kebenaran, dan kebenaran itu hanya satu. Kendatipun posisi dan cara memperoleh kebenaran itu berbeda-beda. Yang satu menawarkan kebenaran dan
yang lainnya mencari kebenaran. Semisal terdapat perbedaan kebenaran antara keduanya, tidaklah pada hakikatnya, dan untuk menghindari terjadinya halal tersebut digunakanlah takwil filosofis. Dengan demikian, filsafat Yunani tidak bertentangan secara hakikatnya dengan ajaran Islam. Hal ini tidak berarti Al-Farabi itu mengagungkan filsafat dari agama. Ia tetap mengakui bahwa ajaran Islam mutlak kebenarannya. Yang kedua, pemikirannya tentang jiwa. Dalam permasalahan jiwa, Al-Farabi juga dipengaruhi oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Jiwa bersifat rohani bukan materi, terwujud setelah adanya badan dan tidak berpindah-pindah dari suatu badan ke badan yang lain. Kesatuan antara jiwa dan jasad merupakan kesatuan secara aksiden. Artinya antara keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasanya jiwa. Jiwa manusia disebut an-natiko yang berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad itu berasal dari alam khol, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad sudah siap menerimanya. Mengenai keabadian jiwa, Al-Farabi membedakan antara jiwa kholidah dan jiwa fana. Jiwa kholidah yaitu jiwa yang mengetahui kebaikan dan berbuat baik serta dapat melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jiwa ini tidak hancur seiring dengan hancurnya badan. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. Pertama, daya al-muharrikat atau daya gerak. Daya ini mendorong untuk makan, memelihara, serta berkembang. Yang kedua, daya al-mudrikat atau mengetahui. Daya ini mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Yang ketiga, daya an-natikot atau berpikir. Daya ini mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Daya teoritis dibagi lagi ke dalam menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, akal potensial, yakni akal yang baru mempunyai potensi berpikir dalam arti melepaskan arti-arti atau bentuk-bentuk dari materinya. Yang kedua, ada akal aktual, akal yang telah melepaskan arti-arti dari materinya, dan arti-arti tersebut telah mempunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya, bukan lagi dalam bentuk potensial tetapi dalam bentuk aktual. Yang ketiga, yakni akal mustafad, atau akal yang telah menangkap bentuk semata-mata yang tidak dikaitkan dengan materi dan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal ke-10. Tentang bahagia dan sengsaranya jiwa, Al-Farabi mengaitkan dengan filsafat negara utamanya. Bagi jiwa yang hidup pada negara utamanya, yakni jiwa yang kenal dengan Allah dan melaksanakan perintah Allah, maka jiwa ini menurut Al-Farabi akan kembali ke alam kejiwaan dan abdi dalam kebahagiaan. Jika jiwa tersebut hidup pada negara yang fasiko atau yang rusak, yakni otomatis jiwa tersebut kenal dengan Allah, tapi ia akan kembali ke dalam alam kejiwaan dan abdi dalam kesengsaraan. Sementara itu, jiwa yang terakhir hidup dalam negara yang jahiliyah, yakni jiwa yang tidak kenal sama sekali dengan Allah dan tidak pula pernah melakukan perintah Allah. Ia akan lenyap, jiwa ini akan lenyap bagaikan jiwa hewan. Yang ketiga, ada pemikirannya mengenai metafisika. Persoalan-persoalan filsafat telah dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya, baik dari Yunani, Persia, atau yang lainnya. Meski pemecahan yang dilakukan mereka saling berlawanan, Al-Farabi dalam usaha memecahkan persoalan tersebut tidaklah lepas mutlak dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh mereka. Filsafat Yunani membahas persoalan ini berlandaskan pada filsafat fisika semata-mata, sedangkan aliran Iskandaria atau Neoplatonisme dalam filsafat Islam, persoalan ini dipindahkan pada landasan-landasan agama. Meskipun dua aliran ini caranya sama, namun tujuannya sangatlah bertolak belakang. Aliran Islam Iskandaria dan filsafat Islam bertujuan untuk membentuk susunan alam yang dapat mempertemukan hasil pemikiran dengan ketentuan-ketentuan agama. Kondisi semacam ini soal esa dan berbilang menjadi dasar utama bagi bangunan filsafat keseluruhan. Keempat, ada teori tentang ketuhanan. Ini sebelum kita membicarakan hakikat Tuhan, Al-Farabi mengemukakan pembagian wujud Tuhan itu menjadi wujud. Pembagian wujud itu menjadi dua, yakni yang pertama wujud yang mungkin, yaitu wujud yang nyata karena sesuatu yang lain.
Serta yang kedua ada wujud yang nyata dengan sendirinya atau wajibul wujud. Wujud yang tabiatnya itu sendiri menghendaki wujudnya. Masuk pada bagian hakikat Tuhan. Allah adalah wujud yang sempurna, yang ada tanpa sebab. Ia adalah wujud yang paling mulia dan paling dahulu tanpa adanya, tanpa diadakan. Oleh karenanya, Allah adalah zat yang azali. Kemudian ada teori yang terkenal dari Al-Farabi, yakni teori emanasi. Teori emanasi ini seperti teori pancaran. Emanasi adalah teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin dari zat yang wajibul wujud atau zat yang mesti adanya Tuhan. Biasanya teori ini lazimnya itu umumnya disebut sebagai urut-urutan wujud. Jadi Al-Farabi mengungkapkan bahwasanya Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda. Adapun proses dari emanasi atau pelimpahan pemancaran ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu esa sama sekali. Karena itu yang keluar daripadanya juga satu wujud saja. Sebab emanasi itu timbul karena pengetahuan Tuhan terhadap zatnya yang satu. Ya. Dasar adanya emanasi tersebut ialah karena dalam pikiran Tuhan dan pemikiran akal-akal terdapat kekuatan emanasi dan penciptaan. Wujud pertama yang keluar dari Tuhan disebut akal pertama. Mengandung dua segi, yaitu pertama segi hakikatnya sendiri dan kedua segi yang lain. Akal pertama inilah yang berpikir tentang dirinya, maka keluarlah langit pertama. Ketika akal pertama berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah akal kedua. Demikian seterusnya. Teori ini tampak sekali adanya pengaruh dari Plotinus sebagai pencetus teori emanasi. Maksud munculnya teori ini untuk mengemukakan bagaimana keluarnya yang banyak dari alam yang esa. Dan untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu esa sama sekali jauh dari sifat-sifat makhluknya. Yang kelima ada teori kenabian. Teori ini dilatar belakangi oleh pengingkaran terhadap kenabian oleh Ibnu Rawandi, seorang Yahudi, dan Abu Bakar Ar-Razi, seorang dokter, dengan alasan bahwa akal dapat mengetahui yang buruk dengan yang baik mengatur hidup ini. Maka Al-Farabi tampil dengan mengungkapkan bahwa komunikasi vertikal atau komunikasi dengan Tuhan dapat ditempuh dengan dua cara, yakni pikiran dan imajinasi. Pikiran melalui filsafat, sedangkan imajinasi melalui ilham. Menurut Al-Farabi, Nabi dan filsuf sama-sama mampu berkomunikasi dengan akal ke-10 yang tidak lain adalah Jibril. Karena keduanya sampai pada tingkat akal mustafat. Namun keduanya memiliki perbedaan. Nabi mampu berkomunikasi dengan akal 10 tanpa latihan khusus, sebab mendapat limpahan dari Tuhan berupa kekuatan atau daya suci yang di dalamnya ada daya imajinasi luar biasa berupa semacam insight khusus. Sementara seorang filosof itu harus melalui latihan serius dan cukup lama. Dengan demikian, Nabi lebih tinggi tingkatannya daripada para filsuf. Pada taraf ini dapat dikatakan bahwa setiap nabi pasti seorang filsuf, tetapi setiap filsuf belum tentu seorang nabi. Dan yang terakhir, pemikirannya tentang politik. Menurut Al-Farabi, sebuah negara itu tak ubahnya bagaikan anggota tubuh. Jadi ada kepala, ada tangan, dan lain sebagainya. Di mana pemimpin bagaikan posisi jantung atau sebagai pusat yang mengatur bagian-bagian lainnya. Sekian materi pemikiran filsafat Al-Farabi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Aulia. Terima kasih. Selanjutnya, review pemikiran filsafat Al-Farabi berdasarkan Al-Quran dan pandangan ulama. Pemikiran Al-Farabi ini dipengaruhi oleh dua sumber. Yang pertama, sumber Islam, yakni Al-Quran, dan yang kedua, filsafat Yunani. Di mana filsuf Islam ini Al-Farabi dipengaruhi oleh dua tokoh filsuf sebelumnya, yaitu Al-Kindi dan Zakaria Al-Razi. Sedangkan dari filsafat Yunani, Al-Farabi ini terpengaruh oleh pemikiran dari Aristoteles dan Plato. Keduanya ini memiliki hubungan yang harmonis, tidak saling bertentangan karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Islam menganggap bahwa Tuhan sebagai kebenaran, sementara filsafat Yunani
bermaksud atau bertujuan untuk menemukan kebenaran keberadaan itu. Dengan kata lain, Islam membimbing mereka melalui ajaran Al-Quran menuju kebenaran, yakni ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan filsafat Yunani menuntun mereka melalui pemikiran dan penalaran menuju kebenaran, yakni esensi. Selanjutnya, menurut penafsiran ulama, filsafat Al-Farabi ini memiliki beberapa model dan tujuan dari filsafat lainnya, karena dia mengambil ajaran para filosofi sebelumnya lalu mengkonstruksi dalam bentuk yang sesuai dengan bidang kebudayaan dan menyusun secara sistematis dan selaras. Filsafatnya mungkin bertumpu pada beberapa perkiraan yang keliru dan mungkin juga berisi hipotesis yang telah ditolak oleh ilmu pengetahuan modern, tetapi dia memiliki peran penting dan pengaruh besar dalam bidang pemikiran di era sesudahnya.